Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku terkasih. Semoga senantiasa diberi kesehatan dan berkat berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai dengan 13. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, renungan yang saya bawakan ini berjudul saling mendukung satu sama lain. Bekerja sama merupakan usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kerjasama, setiap pribadi saling memperlihatkan, meneguhkan, menghargai satu sama lain, sehingga selalu ada kekuatan baru dalam tim. Ketika Yesus berjalan dari desa ke desa sambil mengajar, ia memanggil ke-12 rasul dan mengutus mereka berdua-dua. Konteks perutusan itu terjadi setelah Yesus ditolak di Nazaret, kampung halamannya. Penolakan tidak membuatnya berhenti menyampaikan pengajaran. Ia semakin gigih menyatakan ajaran. Kegigihannya diwujudkan dengan melibatkan para rasul. Mereka tidak diutus sendirian, melainkan berdua-dua. Setiap orang menjadi satu tim adalah supaya mereka saling mendukung satu sama lain. Perutusan berdua-dua didasarkan pada pemahaman bahwa kesaksian hanya sah jika ada 2 orang yang menyatakannya. Dalam menyatakan kesaksian tentang Kristus, para murid diberi kuasa atas roh jahat. Mereka dilarang membawa apa-apa dalam perjalanan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka harus menyerahkan segala pemeliharaan hidup. Para murid yang diutus itu nantinya tidak selalu menjumpai tuan rumah yang ramah. Ada pula yang menolak kehadiran mereka. Jika tuan rumah menerima mereka, harus tinggal di tempat itu sampai berangkat dari tempat itu. Jika terjadi penolakan, para murid harus segera mengebaskan debu yang di kaki. Pengibasan debu sebagai peringatan kepada tuan rumah
bahwa mereka ikhlas dengan penolakan itu. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, Injil hari ini menceritakan bahwa tim yang diutus oleh Yesus bekerja dengan baik. Ayat 13 menyebutkan bahwa mereka memberitakan pertobatan, mengusir setan, memulihkan orang-orang sakit. Itulah kekuatan tim yang bekerja sama dalam perutusan Yesus. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah siap menyambut perutusan Yesus dan bekerja sama dengan sesama muridnya? Semoga. Doa penutup. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami siap untuk selalu memberitakan kabar baik kepada seluruh umat yang membutuhkan kabar baik. Semoga Kau utus kami untuk selalu melayani. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.